Sudah, Pak. Udah? Finish? Sudah, Pak? Tulisan, Pak, bacaan. Ya, di situ kita Selesai ada bacaan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Teman-teman mendengarkan dulu ya. Teman-teman silakan di silent dulu suaranya agar terdengar dengan jelas. Boleh di silent dulu semuanya, di mute ya. Ya, bahwa di sini sumber daya alam pemanfaatannya atau dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari, kita harus dengan hati-hati dan bijaksana. Ya. Kemudian, sumber daya alam yang kita miliki itu juga harus dilestarikan. Ya. Tadi kenapa dalam menggunakannya kita harus hati-hati? Ya, agar sumber daya alam itu tidak rusak, ya, dan tidak terjadi berbagai bencana akibat ketidakhati-hatian atau kecerobohan kita dalam menggunakan sumber daya alam. Contohnya di sini ada tentang laut yang tercemar, ya. Misalkan kita dalam memanfaatkan ikan, ya. Jika laut tercemar, maka ikannya pun akan tercemar, ya. Dan ikan tersebut tentu akan menjadi sumber penyakit bagi orang yang memakannya, ya. Makanya kemudian itu kita harus hati-hati, ya. Kemudian dalam memanfaatkannya, contoh yang lainnya itu seperti misalkan ketika kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, misalkan seperti mencari ikan di laut. Kita boleh mencari ikan, hanya harus dengan cara yang bijak, ya. Tidak boleh menggunakan bahan peledak, ya. Tapi harus menggunakan cara yang bijak, yaitu harus menggunakan jaring agar ekosistem laut yang ada di bawah laut itu tidak rusak, ya. Makanya kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, ya. Boleh mengambil ikan di laut, tapi caranya harus bijak, ya. Tidak boleh menggunakan hal-hal yang membahayakan ekosistem bawah laut. Itu ya, kita dalam menggunakannya harus bijak dan hati-hati, ya. Kemudian di sini ada lagi menjaga kelestarian itu merupakan kewajiban kita, ya. Jadi kalau menjaga kelestarian itu merupakan kewajiban. Coba Pak bertanya dulu, Ardi, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Aduh, Apa Ardi? sesuatu yang kita harus lakukan. Iya, sesuatu yang harus dilakukan, tentu dengan penuh tanggung jawab, ya. Di situ karena menjaga kelestarian lingkungan itu sangat penting, ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain sebagai berikut ini untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pak bertanya dulu, Sakti, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama. Iya, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Hadit, manfaat kerjasama itu apa, Hadit? Mempercepat pekerjaan dan mempermudah pekerjaan. Iya, betul. Kemudian, ya, itu pengertian kerjasama dan manfaatnya. Sudah betul pengertiannya. Kemudian di sini, kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi Pak Akbar di sini mau sampaikan juga ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tentang kerjasama. Ya, kerjasama itu kan berarti di sini segala sesuatu yang dilakukan bersama-sama, ya, tolong-menolong dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di sini ada dalam surat Al-Maidah ayat 2.
187. Tidak, surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Tapi jangan tolong menolonglah kamu dalam dosa dan keburukan. Ya, itu jangan tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Ya, teman-teman. Pasti itu sudah tahu ya. Jadi, jika ada yang meminta pertolongan atau meminta kerjasama dalam hal keburukan, itu teman-teman tidak boleh, harus ditolak. Ya, karena segala suatu keburukan itu pasti akan membawa teman-teman ke neraka ya. Kalau kebaikan dan ketakwaan itu kita akan terbawa ke surga ya. Kemudian di sini ada hadisnya juga yang berbunyi al-mu'minu lil mu'mini kalbun yani yashuddu ba'duhu ba'do. Ya, artinya muslim satu dengan muslim yang lain itu ibaratkan satu bangunan yang saling mengokohkan, yang saling menguatkan ya. Jadi kalau teman-teman tahu kan, satu bangunan itu pasti terdiri dari beberapa tiang ya. Jika satu tiang itu mau roboh, bagaimana keadaan rumah tersebut? Roboh semuanya. Ya, Tidak pasti bisa berdiri. tidak bisa kokoh lagi ya. Makanya kita harus selalu tolong menolong dalam kebaikan ya. Kerjasama dalam kebaikan. Ya. Kemudian di sini ada tadi ya bentuk-bentuk kerjasamanya. Yang pertama yaitu kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upayanya yaitu di sini yang pertama melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Coba. Di kamar mandi. Gatan, mana suaranya Gatan? Ya, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan kerja bakti? Gatan. Gatan, mukanya tunjukin dong. Kerja bersama-sama. Kerja bersama-sama. Nah, biasanya dilakukan untuk membuat lingkungan menjadi bersih ya. Itu ya. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Misalkan ada yang melihat orang sedang merusak lingkungan. Contohnya misalkan sedang menebang pohon sembarangan. Terus ditembak, Pak. Ya, membuang sampah di sungai. Itu teman-teman harus mengingatkan ya. Kewajiban teman-teman jika melihat kejadian seperti itu, teman-teman harus mengingatkan ya, bukan cuek. Ya, karena kewajiban kita harus mengingatkan ya. Bukannya cuek atau membiarkannya, karena nanti yang terkena dampaknya itu teman-teman juga akan terkena, bukan hanya satu orang itu saja. Makanya kita harus selalu mengingatkan dalam kebaikan ya. Kemudian upaya yang ketiga yaitu melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Pak Akbar tanya dulu. Hamzah, ada suaranya? Tidak ada ya? Hamzah diaktifkan suaranya. Kenapa Ardi? Reboot lagi. Hamzah. Nggak ada ya? Suaranya nggak ada ya? Coba Jana di Jana.
Jana, apa yang dimaksud dengan reboisasi? Yang lain suaranya di-mute selain Jana. Jana, Reboisasi itu menanam kembali. ya penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang ya. Jadi kita boleh memanfaatkan pohon-pohon hanya harus dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jika sudah kita harus melakukan reboisasi kembali ya. Kenapa harus melakukan reboisasi? Coba Kaisan. Kenapa Kaisan kita harus melakukan reboisasi? Agar pohon habis. Suara yang lain di-mute coba agar suara Kaisan terdengar. Kaisan? Agar agar sumber daya alamnya tetap terjaga karena itu kan salah satu cara untuk memperbaharui ya, cara untuk memperbaharui sumber daya alam ya. Kemudian agar tidak terjadi bencana juga teman-teman. Kalau misalkan di hutan banyak pohon yang gundul atau hutannya gundul, maka bencana yang akan terjadi itu seperti banjir. Kemudian tanah longsor juga bisa terjadi ya. Karena jika hutan itu gundul maka air tidak bisa terikat oleh pohon ya di bawah tanah itu. Kenapa? Waktunya udah di itu belum, Pak? Udah di waktunya. Ini Pak Akbar sudah setting tapi ternyata baru masih ini tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini cara yang kedua yaitu tadi sudah yang ketiga, sekarang yang keempat ya, mengelola sampah dengan baik. Ya, jadi ada sampah yang bisa dikelola kembali. Ya, seperti waktu itu teman-teman sudah sering membuat barang kreasi ya dari yang bisa digunakan lagi, entah itu kardus, apalagi yang teman-teman sudah pernah buat botol. Ya, itu kan menjadi kreasi yang sangat bagus dan itu bisa mengurangi sampah. Ya, apalagi kalau misalkan plastik itu ya. Bisa jadi asal. Kemudian Ban mobil. yang kedua yaitu kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam kelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. Ya, jadi itu sanksi itu apa teman-teman? Penjara. Sanksi itu Adalah Hukuman. ya, yang harus sesuai dengan yang berlaku terhadap perusak lingkungan ya. Kemudian yang kedua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi atau kota yang menjaga kelestarian lingkungan. Penghargaannya bisa seperti Adipura ataupun Kalpataru. Yang selanjutnya membentuk itu suatu penghargaan bagi kota yang menjaga kelestarian lingkungan ya. Yang C, membentuk LMDH atau lembaga masyarakat desa hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Kemudian yang terakhir, menyediakan tempat pembuangan sampah. Jika Ya Allah, masyarakat salah. Ya. kewajibannya terhadap lingkungan. Nah, segala bentuk upaya itu yang dilakukan tentu banyak manfaatnya. Teman-teman bisa dilihat halaman 97, 92. Ya. Manfaatnya di situ. Hidup yang pertama, hidup aman terhindar dari bencana alam.
Ya, seperti yang tadi Pak Akbar sudah informasikan, jika teman-teman melakukan reboisasi kembali, melakukan reboisasi terhadap pohon-pohon yang sudah ditebang, itu sumber daya alamnya akan terjaga. Tapi jika tidak dilakukan reboisasi, maka akan datang bencana alam, ya. Tapi kalau dilakukan reboisasi pasti akan terhindar, ya. Halaman 92. Sekarang 92. Iya. Kemudian yang 92. Manfaat selanjutnya yaitu hasil alam yang melimpah. Ya. Sumber daya alam tentu kan banyak. Itu tentu kalau misalkan kita jaga kelestariannya, misalkan dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan itu, jika kita terus jaga kelestariannya, maka hasilnya pun akan melimpah. Kemudian yang selanjutnya, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Ya tentu ya, jika kita selalu menjaga kebersihan, menjaga kelestarian lingkungan, pasti hidup kita akan nyaman. Ya, udara pun akan bersih. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan mencukupi baik karena telah disediakan alam. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan kita ini itu tersedia semuanya di alam. Ya, oleh karena itu kita harus selalu menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan dengan sebijak-bijaknya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang terakhir, sumber daya alam terjaga dengan baik dan menjadi modal pembangunan. Ya. Kenapa itu muka Ardi? Kemudian teman-teman go to page 93. Ayo membaca kerja bakti di hari Minggu, bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Pak Akbar kasih waktu 1 menit untuk membaca masing-masing ya. Nanti Pak Akbar tanya. Silakan. Mulai dari sekarang. Dulu ya, Pak. Baca dari halaman berapa? Halaman 93 sampai 94 sedikit itu ya. Kalau itu siapa? Hah? Siapa yang jalan? Iza. Oh, ada kamu ya? Serem. Karena bisa copot ya. Fokus, teman-teman. Mana ya? Mana ada? Sudah semuanya membacanya? Dah. Sudah. Udah, Pak. Kalau sudah, Pak Akbar mau tanya, tapi jawabnya tidak usah melihat buku ya. Pertanyaan yang pertama untuk Halafi. Apa yang dimaksud dengan kerja bakti? Kita ulang lagi tadi. Kerja bersama-sama. Ada tambahan? Yang biasanya bertujuan untuk Memberikan lingkungan. Ya. Coba, Arji. Aman. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada saat kerja bakti? Jangan stres, Pak. Like Di lagi. buku tadi ada. Contohnya apa saja? Ardi. Laksana. Apa tadi? Menyapu. Kemudian
Membersihkan. Membersihkan. Memakan. Ya. Membersihkan air got. Mengolah Mencabut sampah dengan rumput. baik. Ya, mencabut rumput. Iya. Iya. Menghancurkan Itu ya, toilet teman-teman dengan dari- dinamit. Itu ya. Contoh kegiatan Toilet manusia yang bukan selaras dengan toilet bukan lingkungan. lingkungan. Ya, Pak harapkan teman-teman selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Ya, untuk tugasnya teman-teman boleh isi malam, Bos. halaman 93 dan 94. Ya, itu boleh diisi. Nanti jika sudah selesai seperti biasa dikirim ke WhatsApp ke Pak Akbar ya. Yang sebelum-sebelumnya tugas belum dikerjakan atau belum dikirim silakan dikirim ya, entah itu ke Pak Didan ataupun ke Pak Akbar. Oke, teman-teman? Oke, karena waktunya sudah habis. Okay. I think that's all for today for thematic. See you at Tunggu Pak, aku mau gambar-gambar dulu. see you on Monday. Ya, let's close our study by reciting hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pak Akbar akhiri. Assalamualaikum.